Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahma Habiza dari SMA Negeri 1 Semakar. Bahasa Indonesia Go International. Mungkin dari kalian sudah tidak asing apa itu Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah tonggak utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun salah satu contoh bunyi dari Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Teman-teman sekalian, bahasa Indonesia adalah bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan setelah Indonesia dinyatakan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yang ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum internasional, bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia yang dapat dilihat dari sejarahnya. Teman-teman sekalian, peningkatan fungsi bahasa Indonesia harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Artinya, harus ada rencana kerja yang jelas yang akan menetapkan prioritas dalam pelaksanaan peningkatan fungsi bahasa Indonesia tersebut. Tentunya, peningkatan fungsi bahasa Indonesia tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Peningkatan fungsi bahasa berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dan sedangkan kebijakan pemerintah akan berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai penerus bangsa mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Meningkatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional juga merupakan sebuah kerja besar yang melibatkan segala unsur masyarakat dan sinergi dari semua kementerian di lingkungan pemerintahan kita. Kita tidak dapat hanya bergantung kepada Badan Bahasa Kemdikbud. Selain itu, harus ada niat dan kebijakan politis dari pemerintahan Indonesia. Teman-teman sekalian, usaha yang meningkatkan fungsi bahasa Indonesia diawali dengan memperdayakan bahasa Indonesia. Artinya, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bergengsi. Jika kita ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kita harus menunjukkan kekuatan kita sebagai bangsa dan negara. Kenyataan ini pernah dikemukakan oleh Profesor Dr. Harimurti Kridalaksana dari Universitas Indonesia. Kegiatan memperdayakan bahasa Indonesia harus ditunjang dengan kekuatan politik dan ekonomi. Artinya, pertama, secara politis kita harus unggul. Kedua, secara ekonomi. Secara ekonomi kita harus stabil dan kuat. Kita harus dapat mengatasi korupsi, harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia, kekayaan alam, dan harus mampu menonjolkan kekuatan budaya bangsa. Barulah kita dapat secara regional menjadi resmi di ASEAN. Teman-teman sekalian, maka dari itu Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ini dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik asli bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia atau sebagai milik bangsa Indonesia.
Kita sebagai penerus bangsa harus berjuang untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia go international. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.